Sekali lagi, era 80-an atau 90-an memang banyak melahirkan sederet musisi-musisi berkelas, baik itu dalam format band maupun solois. Tapi nampaknya yang sangat menarik, jika seorang seniman musik ini sempat tergabung dalam sebuah band pun juga sukses sebagai seorang solois. Ialah Hengky Supit. Kalian yang tumbuh di era tahun 90-an pasti tak asing lagi dengan lagu-lagu beliau, semisal Bila Engkau Izinkan dan Isi Hati, yang dimana lagu-lagu tersebut sangat digemari anak muda di era itu. Pasalnya, selain lagunya yang sangat easy listening, karakter suara sang penyanyi dengan khas rock yang kental juga jadi nilai tambah penyanyi ini untuk menjadi idola para penikmat musik tanah air. Hengky Supit, selain sebagai penyanyi, lagu-lagu yang sempat hits di era 90-an yang dirinya nyanyikan merupakan karya-karya yang Hengky ciptakan sendiri. Dari fakta tersebut, tak salah jika Hengky Supit banyak dikenal oleh penikmat musik saat itu. Lalu, bagaimana sekelumit kisah sang musisi yang pernah mencapai range suara hingga 4 oktav ini? Yuk langsung saja kita gaskan! Hengky Supit lahir di kota Palu pada tanggal 28 Desember 1969. Hengky Supit merupakan vokalis juga penyanyi rock yang memiliki suara tinggi dan juga melengking. Bakat dan ketertarikannya dalam dunia musik rock sudah tertanam sejak kecil. Ia sering mendengarkan koleksi musik rock yang dimiliki ibunya, seperti misalnya kaset-kaset band lawas, diantaranya Led Zeppelin, Paul Anka sampai Frank Sinatra. Semasa sekolah, Hengky mulai mendirikan band pertamanya bersama teman-teman di SMA-nya. Band yang bernama Interview tersebut cukup populer di daerah Palu dan sekitarnya. Mereka kerap mengisi acara-acara ulang tahun dan tawaran manggung di SMA-SMA lain. Kemudian sekitar tahun 1991 setelah dia lulus SMA, Hengky pergi ke Jakarta atas permintaan orang tuanya yang menginginkan dia untuk masuk perguruan tinggi. Namun apalah daya, darah musisi yang mengalir pada Hengky membuat dia memutuskan untuk bergabung lagi dengan teman-teman bandnya di SMA dulu, yakni band Interview. Keputusan Hengky Supit yang terbilang nekat tersebut ditanggapi oleh orang tuanya dengan rasa kecewa. Alhasil, Hengky tidak mendapat kiriman uang untuk biaya hidupnya di Jakarta. Tapi hal itu tidak membuat Hengky menyerah. Bermodalkan band dan suara kerennya, Hengky mencoba peruntungannya dengan ngamen di klub-klub atau kafe-kafe di Jakarta untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Berkat kegigihannya, Hengky bersama bandnya mendapat kesempatan besar dengan diundang untuk bermain di Breaking Record, acara khusus bagi Jelly Tobing, yakni seorang drummer Indonesia yang mampu bermain drum selama 10 jam. Dalam acara tersebut, dimeriahkan juga oleh band-band dan artis-artis ternama, seperti Wizkid, Toto Tewel, Joki Suryo Prayogo, Iwan Fals, Doni Fatah dan Teddy Sujaya dari God Bless, terus juga ada Dodi Keswara dan Tato dari El Pamas, kemudian ada Didik Sucahyo, Eddie Derom, Ikang Fauzi, Gito Rolis, Niki Astria, dan lain-lain. Aksi Hengky Supit dalam acara tersebut ternyata mengundang kekaguman dari band Wizkid yang akhirnya merekrut Hengky untuk menjadi vokalis. Bersama Wizkid, Hengky terus mendapat popularitas dengan manggung di banyak acara atau festival musik lokal. Hingga akhirnya Hengky bersama Wizkid mengikuti Festival Musik Rock se-Indonesia yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Luxelabor. Wizkid menjadi runner-up, sedangkan Hengky sendiri meraih gelar sebagai vokalis terbaik dalam ajang tersebut. Kemenangan yang mereka raih membawa nama Wizkid menuju kepopuleran yang lebih tinggi dan membuatnya masuk dapur rekaman bersama 10 finalis lainnya dalam sebuah album kompilasi. Semenjak album pertamanya yang bertajuk Percayalah tahun 1994, nama Wizkid kian populer, bahkan melebihi popularitas nama slang waktu itu. Tapi mungkin karena adanya masalah internal, membuat Hengky Supit memilih hengkang dari Wizkid dan memutuskan untuk bersolo karir. Album solo pertamanya berjudul Isi Hati yang rilis sekitar tahun 1996.
Oh ya, sebelumnya dia juga sempat rekaman solo dalam kompilasi penyanyi rock khusus pria tahun 1993 dengan judul lagu Bila Engkau Izinkan. Namun kini, Henky Supit telah merantau dan menetap di Belanda. Tapi banyak yang tidak mengetahui bahwa selama berada di Belanda, Henky juga memainkan gitar bersama bandnya The Tuning Band. Dan di tahun 2013, dia juga sempat merilis album Crazy Monkey. Dan di album Henky Sepayung Berdua 2019, juga mini album Natalie 2021, selain semua lagu ditulis oleh Henky, semua track gitar dalam kedua album tersebut juga dimainkan oleh Henky sendiri. Oh iya, flashback dari ke belakang lagi nih guys. Ketertarikan Henky untuk menjadi seorang gitaris, menurutnya berawal dari kedatangan Henky ke Belanda untuk pertama kali. Kala itu Didi Sucahyo ex basis El Pamas mengajak Henky mendirikan band di Belanda. Gokil ya. Singkatnya, di tengah kesibukannya bekerja serta mengurus anak-anaknya usai ditinggal sang istri yang meninggal dunia 2020 lalu, Henky mencoba merilis sebuah album instrumental. Album yang bertajuk Where Are You Now tahun 2022 ini merupakan sebuah pertanyaan dan harapan terhadap sesuatu yang tak nyata dan masih merupakan misteri. Album ini berisikan 8 lagu instrumental, di antaranya Where Are You Now, I See You Among the Stars, Just One Thing, Warrior, Tinombala, Crazy Monkey, Emerciego, dan I'm Not That Funky. Proyek ini menurut Henky sendiri adalah sebuah proyek yang agak idealis karena hanya berisikan lagu instrumental saja. Henky menjelaskan alasan dirinya kembali membuat album dikarenakan dirinya sangat yakin masih bisa berkarya dan menyalurkan kreativitas lewat media musik. Di dalam sebuah band sendiri, pastilah memiliki suatu keunikan karakter yang menjadi ciri khas dari band tersebut. Entah itu gebugan drummernya, jari jemari gitarisnya, ataupun suara vokalisnya. Betul nggak? Ambil contoh band rock asal London Inggris yaitu Queen. Band ini memiliki vokalis bernama Freddie Mercury yang bersuara unik layaknya seorang penyanyi opera atau perkusi, serta dapat berubah dari nada tinggi ke nada rendah dengan lembut. Di Indonesia sendiri, banyak sekali band-band rock maupun solois yang memiliki vokalis dengan suara tinggi dan juga khas, ya termasuk Henky Supit ini. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian guys? Apa saja track-track favoritmu dari lagu-lagu Henky Supit ini? Bisa banget ya gaskan pendapatmu di kolom komentar. Oke sekian, dan salam rock and roll. Sorry tadi ada gonggongan anjing, sorry bro, tapi thank you.